Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bimbel Santai. Belajar cara santai, hasil tetap pandai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Halo semua. Ya, jadi ketemu lagi ya. Di video kali ini masih membahas tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Ya, jadi kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang seleksi administrasi untuk tahap pertama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seleksi kompetensi dasar atau yang biasa disingkat SKD. Ya, jadi SKD yang dimaksud dalam pasal 31 huruf B dalam Permenpan RB ini menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, selanjutnya SKD ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang kita miliki atau yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Jadi perlu dites. Kalau tadi sudah administrasinya sudah lolos, nah sekarang tentang kompetensinya, kompetensi dasarnya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, apa saja yang dimasukkan ke dalam tes SKD ini? Jadi dalam tes SKD ini ada 3 bagian penting yang dimuat atau dirangkum menjadi soal-soal yang harus kita jawab. Nah, jadi ada 100 soal yang akan kita jawab dalam waktu 100 menit. Ya, apa ketiga soal itu atau ketiga bagian soal itu? Jadi yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan. Jadi ada TWK. Kemudian yang kedua ada tes intelijensia umum atau TIU, intelijensia umum atau disingkat TIU, dan yang ketiga ada tes karakteristik pribadi atau yang biasa orang singkat TKP. Nah, kemudian untuk tahun 2021 ini ada aturan baru dari Permenpan RB nomor 20 Permenpan RB ini, yaitu waktu durasinya ditambah 10 menit jadi menjadi 100 menit. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 90 menit. Nah, karena ada penambahan waktu 10 menit, nah kemungkinan tipe soalnya menjadi lebih sulit ya dari tahun sebelumnya. Ya, selanjutnya ini adalah CAT tadi ya. Jadi yang penasaran CAT itu apa? Jadi CAT itu Computer Assisted Test. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi kita dites untuk menjawab 100 soal dalam waktu 100 menit melalui komputer. Jadi kayak seperti ini ya teman-teman. Jadi foto ini saya ambil dari web BKN ya. Jadi sudah memakai masker. Foto ini sepertinya diambil yang terbaru karena sudah pandemi. Semua yang tes sudah memakai masker ya. Dan sudah jaraknya lebih berjarak. Iya, jadi pelaksanaan CAT pada masa pandemi sebenarnya akan lebih agak sulit ya, karena ada beberapa protokoler kesehatan yang harus dilakukan. Beda dengan pada masa saya yang sebelum pandemi. Kalau saat pandemi kan kita harus sudah pakai masker, bahkan ada yang mengharuskan pakai face shield. Jadi agak
lebih susah untuk mengerjakan soal-soal karena kurang konsentrasi, karena mungkin kesulitan nafas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penampakan dari depan komputer ya. Jadi kalau mau tes, layarnya itu seperti ini. Nah, jadi di layar komputer kita itu nanti kita pada saat verifikasi kartu pendaftaran akan dikasih user dan kode untuk kita login ke komputer untuk tes. Jadi kita isi, kemudian kita login, maka kita sudah mulai mengerjakan soal selama 90 menit kalau yang dulu, kalau yang sekarang akan 100 menit. Jadi pada saat kita enter, soal sudah berjalan, waktu sudah berjalan, kita harus mengerjakan soal. Nah, kemudian untuk materi-materi dalam SKD tadi, yang TWK, TIU, TKP, ada lagi kisi-kisinya. Nah, yang pertama untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan. Apa saja yang harus kita pelajari dari TWK ini? Jadi tidak semua sebenarnya harus dipelajari. Melalui Permenpan nomor 27 tahun 2021 ini, kita diberi kisi-kisi ada 4 hal yang wajib kita pelajari dari wawasan kebangsaan. Nah, yang harus kita kuasai dari wawasan kebangsaan ini yang pertama adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme di sini tujuannya agar kita mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi soal-soalnya terkait jiwa-jiwa nasionalisme kita. Kemudian yang kedua, integritas. Tujuannya agar kita mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Kemudian yang ketiga ada bela negara. Ya, tujuannya agar kita berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, yang terakhir ada pilar negara. Tujuannya agar kita mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Nah, yang kedua ada kisi-kisi dari tes intelijensia umum atau yang biasa disingkat TIU. Apa saja kisi-kisinya? Nah, kalau di tes intelijensia umum ini kisi-kisinya ada lebih banyak ya. Ada dibagi beberapa kemampuan. Yang pertama kemampuan verbal. Nah, di kemampuan verbal ini ada 3 hal atau 3 poin penting yang harus kita kuasai atau yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama adalah analogi. Ya. Jadi, dalam kemampuan verbal ini kita harus menguasai yang pertama analogi. Nah, analogi ini soal-soal yang biasa muncul yaitu perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan pada situasi yang lain. Jadi ada analogi-analogi perbandingan dua konsep. Jadi soal-soalnya ciri-cirinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada silogisme. Jadi silogisme ini tujuannya atau soal-soal yang muncul biasanya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan. Jadi ada dua pernyataan. Nah, pertanyaannya biasanya kesimpulannya apa? Jadi silogisme seperti itu. Yang ketiga analitis. Jadi tujuan soal analitis mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Ya. Nah, kisi-kisi selanjutnya ada kemampuan numerik. Jadi kemampuan numerik apa saja yang perlu dipelajari dari kemampuan numerik ini ada 4 hal. Yang pertama
adalah kemampuan berhitung. Nah, soal yang muncul biasanya menghitung sederhana. Jadi ini yang paling gampang yang bisa dikerjakan karena biasanya soalnya agak pendek, jadi membutuhkan waktu yang agak sedikit singkat untuk mengerjakan. Yang kedua ada deret angka, yaitu mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi biasanya ada pola, kemudian berapakah angka selanjutnya. Biasanya juga soal seperti ini agak lebih mudah. Yang ketiga ada perbandingan kuantitatif. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan terakhir ada soal cerita. Tujuannya mengukur kemampuan individu melakukan analisis kuantitatif. Biasanya soal cerita ini soalnya agak panjang ya. Jadi mungkin kalau kita tidak ahli dalam mengerjakan soal cerita, maka saran saya mending kita jangan terlalu membuang waktu. Jangan sampai kita sudah buang-buang waktu mengerjakan soal ini, jawabannya juga belum tentu benar. Lebih baik kita fokus ke soal-soal yang agak pendek dan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, yang ketiga ada kemampuan figural. Nah, di kemampuan figural ini ada 3 poin penting yang kita juga harus latihan ya. Jadi figural itu soal-soalnya berupa gambar-gambar. Nah, jadi dalam kemampuan figural ini yang pertama ada soal analogi. Jadi gambar analogi itu tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep tersebut pada situasi lain. Jadi akan ada dua gambar, kemudian pilihannya manakah yang memiliki hubungan seperti itu. Jadi kita harus banyak latihan tentang figural. Yang kedua ada ketidaksamaan. Tujuannya mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan gambar. Jadi akan disajikan pilihan-pilihan gambar, dicari mana yang tidak sesuai. Yang terakhir ada serial. Tujuannya mengukur kemampuan individu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi semuanya ini adalah akan disajikan gambar-gambar ya. Perbanyak latihan saja untuk memudahkan mengerjakannya. Nah, yang terakhir ada poin tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi di TKP ini untuk poin biasanya dia soal terakhir ya teman-teman. Jadi TKP ini ada 6 poin yang harus kita kuasai sehingga bisa kita gunakan triknya untuk menjawab soal-soalnya. Jadi yang pertama ada tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini tujuannya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Jadi intinya pelayanan publik kita melaksanakan pelayanan dengan ramah dan bekerja efektif. Kemudian ada jejaring kerja. Nah, jejaring kerja ini menganalisis kemampuan kita untuk kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga ada sosial budaya. Intinya sosial budaya itu biasanya kita dihadapkan untuk mampu beradaptasi dalam masyarakat yang majemuk. Yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi. Intinya kita harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam meningkatkan kinerja. Nah, yang kelima ada profesionalisme. Ya, tentu tujuannya kita mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sesuai dengan jabatan kita. Nah, yang terakhir ada poin terbaru, yaitu anti radikalisme. Nah, ini yang terbaru di 2021. Jadi anti radikalisme tujuannya adalah menjaring informasi tentang bagaimana sih pengetahuan kita tentang anti radikalisme dan bagaimana kita bertindak saat menanggapi situasi anti radikalisme. Nah, selanjutnya kita rangkum ya dari semua pembahasan tadi kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ini. Jadi kalau dirangkum semuanya,
Dari yang pertama TWK, jadi kita harus menguasai 4: nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Untuk di PIU kita harus menguasai 3 hal, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural, yang masing-masing terbagi-bagi lagi. Untuk di TKP sendiri kita harus menguasai 6 poin atau 6 hal, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ya, jadi kalau kita sudah menguasai kisi-kisinya, pada saat kita belajar soal-soal dan persiapan, kita tidak usah mempelajari hal-hal yang tidak masuk kategori dari kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh Permentan RB nomor 27 tahun 2021 ini. Ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Pada video selanjutnya akan saya bahas tentang cara simulasi dan passing grade supaya bisa lolos di seleksi tahap kedua, yaitu seleksi SKD. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.